Hari ini kita tidak sedang mengadakan kebaktian universitas, melainkan ceramah. Dan oleh karena itu saya minta kerjasamanya supaya saudara di dalam waktu yang singkat, kurang lebih 1 jam ke depan, kita bisa berkonsentrasi dan belajar bersama-sama tentang satu topik yang saya pikir signifikan sekali. Sebelum itu bolehkah suaranya, volumenya dikurangi, diturunkan? Ya, thank you. Sesuai dikasih Tuhan, kebaktian universitas dilakukan setiap hari Senin 11.40 sampai dengan 13.00. Dan di dalam satu semester ada 3 kali kita akan membahas topik-topik yang terkait dengan etika, doktrin, dan juga apologetika iman Kristen. Dan untuk semester ini kita akan belajar tentang apa yang di dalam dunia teologi disebut dengan teologia agama-agama. Bagaimana kita menganalisis begitu banyak kemunculan agama atau fakta pluralitas agama. Seri ini dengan demikian adalah seri yang pertama, dan nanti yang kedua dan ketiga akan dilanjutkan oleh pembicara yang lain. Sebelum kita mulai, saya mengundang kita satu di dalam doa bersama-sama dengan saya, saudara. Bapa di surga, kami datang siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan supaya apa yang akan kami dengar dan kami pelajari siang hari ini boleh menolong kami, bahkan mungkin menggelisahkan kami untuk mencari kebenaran, dan berharap anugerah-Mu untuk menangkap kami dan menarik kami ke dalam kebenaran-Mu. Kami serahkan ya Tuhan setiap kami yang sudah Kau utus untuk hadir, dan juga hamba-Mu di dalam segala keberdosaan dan keterbatasan. Kiranya Tuhan yang menyucikan, mengampuni, dan juga memampukan. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, untuk menjadi waktu kami boleh belajar, mengklarifikasi semua pemikiran-pemikiran terkait tema hari ini. Kami serahkan sepenuhnya ceramah 1 jam ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, benarkah semua agama benar? Dan nanti dalam seri yang kedua kita akan berbicara tentang mungkinkah atau benarkah semua agama menyembah Allah yang sama, dan mungkinkah semua agama menyelamatkan. Saya selalu memulai sesi ini dengan cuplikan dari film yang saya gandrungi dan saya sangat suka sekali, saudara, yaitu film Life of Pi. Film Life of Pi adalah film yang terkenal dan mungkin sebagian di antara Anda sudah menyaksikannya. Bolehkah saya tahu berapa banyak yang menyaksikan film ini? Angkat tangan saudara. Lebih tinggi dong. Tegak lurus kalau boleh. Wow. Saya kalau melihat tangan yang terangkat dari depan, terima kasih. Kesan saya ini adalah sekitar mungkin 70% Anda sudah menyaksikan film ini. Luar biasa. Ini memang film yang sangat menarik, saudara. Namun sayangnya ada banyak orang yang ketika menyaksikan film ini berpikir bahwa ini adalah film tentang perjuangan hidup, persahabatan manusia dengan harimau. Lebih dalam dari itu sebenarnya, film ini adalah film tentang pluralisme agama. Film yang mengajarkan tentang satu perspektif memandang agama-agama. Bagi saudara yang belum sempat menyaksikan film ini, saya mendorong saudara untuk menyaksikannya. Dan nanti saudara yang sudah menyaksikan, saya dorong saudara untuk menyaksikannya 1 kali lagi dengan cara berpikir yang baru. Setelah adegan yang menarik di dalam film ini adalah ketika seorang pemuda bernama Pai Patel. Pai Patel ketika dia muda, 1 kali karena dia dibesarkan di India sebagai orang yang menganut agama Hindu secara otomatis, setelah 1 kali dia bertaruh dengan kakaknya bermain-main pergi ke dalam sebuah gereja Katolik. Dan di dalam gereja Katolik itu dia berjumpa dengan pastor atau romo, mungkin digambarkan. Dan kemudian pastor atau romo ini memberitakan Injil kepada Pai Patel. Awalnya Pai tidak bisa percaya dengan ajaran Katolik, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita dan bangkit
untuk membenarkan seluruh ajarannya dan memberikan harapan bagi kita di dalam kehidupan ini. Pai awalnya tidak bisa menerima dengan mudah ajaran ini, namun kemudian Pai akhirnya tertarik dengan kasih Kristus yang digambarkan dengan jelas di dalam kisah kekristenan ini. Pai pada malam hari berdoa kepada Dewa Wisnu. Terima kasih Wisnu, karena Engkau telah memperkenalkanku kepada Kristus. Saya datang kepada iman melalui Hinduisme, namun saya menemukan kasih Allah melalui Kristus. Tetapi Allah belum berhenti dengan saya. Allah masih bekerja di dalam cara-cara yang misterius, dan kali ini Dia memperkenalkan dirinya lagi. Kali ini dengan nama Allah. Stop sampai di sana. Setelah Pai menjadi Hindu sekaligus Katolik, dia tidak berhenti memang. Satu kali dia melewati sebuah masjid dan sedang ada orang yang sholat berjamaah, dan ketika dia mendengarkan panggilan ibadah itu, dia pun ikut masuk dan berdoa dan sholat bersama-sama, dan dia menjadi Muslim juga. Maka kemudian dikatakan, Allahu Akbar. Bahasa Arab saya tidak pernah sangat baik, tetapi suara dan perasaan yang ditimbulkan dari panggilan ibadah atau kata-kata itu membawa saya lebih dekat kepada Allah. Dan di dalam menjalankan sholat, tanah yang saya sentuh menjadi tanah yang suci, dan saya bisa mengalami atau merasakan ketenangan dan persaudaraan. Inilah dia, Pai Patel, satu pemuda percaya 3 agama sekaligus. Dan ini menimbulkan satu dialog yang menarik dalam film itu, karena ketika satu kali dia sedang bergumul untuk dibaptis menjadi orang Kristen, Pai Patel, orang India ini, di dalam meja makan di rumahnya itu dia berdialog dengan ayahnya, ibunya, dan kakaknya. Kakaknya menggoda dia. Kalau kamu sekarang sudah menjadi Hindu, Katolik, dan Muslim, coba kalau bisa ditambah aja beberapa agama sekaligus, maka hidupmu akan kamu habiskan di dalam liburan. Kalau liburan Hindu ikut libur, liburan Katolik ikut libur, liburan Islam ikut libur, tambah aja sekalian Buddha, Jainisme, dan lain sebagainya misalnya. Jadi kakaknya menggodai dia. Namun ada satu kalimat yang menarik yang diucapkan oleh ayah dari Pai Patel. Ayahnya bernama Santos Patel. Ayahnya berkata kepada anaknya yang sedang mencari kebenaran. Dia sendiri berkata pada istrinya bernama Gita atau ibu dari Pai Patel. No Gita, Ravi has a point. You cannot follow 3 different religions at the same time, Bisin. Kamu tidak dapat mengikuti 3 agama secara bersamaan, Pai. Mengapa demikian, saudara? Inilah kalimat yang terkenal di dalam film Life of Pai. Saya ingin Anda hafalkan ini. Because believing in everything at the same time is the same as not believing in anything at all. Karena mempercayai segala sesuatu pada waktu yang bersamaan itu sama dengan tidak percaya apapun. Kalau Anda mempercayai segala agama, Anda mempercayai bahwa semua agama pada hakikatnya mengajarkan ajaran yang sama, Anda sedang menciptakan agama baru. Agama-agama tidak sama. Nah, ada pertanyaan yang relevan susah di dalam diskusi kita membahas tentang pluralitas agama ini, fakta kemajemukan agama ini. Pertanyaan yang sering muncul adalah pertanyaan terkait Allah. Misalnya, benarkah semua agama sebenarnya menyembah Allah yang sama walaupun dalam sebutan yang berbeda-beda? Ini adalah theological question, pertanyaan teologis tentang Allah, theos. Kedua, keselamatan. Benarkah sebenarnya semua agama itu efektif dan memiliki kapasitas yang sama untuk menyelamatkan umatnya masing-masing? Dan sebenarnya apakah definisi keselamatan dari setiap agama? Mark Haim, seorang teolog, menulis buku Salvations with plural S. Maksudnya adalah keselamatan-keselamatan.
Dan dia berargumentasi bahwa makna keselamatan di dalam agama Buddha, Hindu, Kristen, Islam misalnya berbeda. Jadi tidak semua agama punya konsep keselamatan yang sama. Itulah disebut judul bukunya Salvations with S. Bukan satu jenis. Namun demikian ada banyak orang yang berpikir bahwa semua agama menyelamatkan. Semua agama benar bagi penganutnya dan menyelamatkan. Oleh karena itu pertanyaan ketiga yang penting tentu saja adalah pertanyaan tentang kebenaran. Benarkah semua agama benar? Benarkah misalnya pandangan populer bahwa semua agama sebenarnya hanya berbeda di permukaan namun sama di dalam inti ajaran, yaitu mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Saya kira lebih dari 50% orang mahasiswa UKPetra ketika pertama kali disurvei di kelas misalnya pertemuan pertama akan setuju dengan pandangan ini, bahwa inti sari dari agama adalah mengajarkan kebaikan dan menjadikan orang baik. Well, saya tidak sepakat dengan hal itu. Nanti kita akan lihat mengapa. Namun demikian, saya menunjukkan bahwa analogi yang populer di dalam dunia pemahaman tentang agama-agama adalah analogi ini, saudara. Mungkin sudah melihat berbagai versinya. Agama-agama itu dipandang seperti 6 orang buta yang sedang memegang gajah yang sama. Gajah mungkin bisa dikatakan mensimbolkan Allah. Dan orang-orang yang buta ini mensimbolkan penganut agama yang berbeda-beda. Ada yang memegang kaki gajah dan berkata gajah itu seperti pohon. Ada yang memegang tubuh gajah dan berkata gajah itu seperti tembok. Ada yang memegang mungkin ekornya dan berkata gajah itu seperti tali. Ada yang memegang gajah, gadingnya dan mengatakan gajah itu seperti tombak dan seterusnya. Poinnya adalah sebenarnya mereka ini sedang memegang gajah yang sama. Namun karena mereka ini buta, memiliki keterbatasan, maka deskripsi mereka tentang gajah itu menjadi berbeda-beda, bahkan terdengar bertentangan, bukan karena mereka salah, tetapi karena mereka terbatas. Demikian pula dalam aplikasi pluralisme agama biasanya dikatakan demikian. Sebenarnya semua agama, minimum agama-agama besar, itu menyembah Allah yang sama, yaitu sang gajah dalam cerita ini. Namun karena manusia itu terbatas, semua penganut agama sebagai manusia terbatas, maka kita masing-masing mendeskripsikan Allah di dalam keterbatasan kita, sehingga hasilnya teologi masing-masing agama itu menjadi berbeda-beda, walaupun sebenarnya semuanya sedang memegang gajah yang sama atau sedang menyembah Allah yang sama. Di akhiran, John Hick, Profesor John Hick adalah orang yang disebut-sebut sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dalam teologi pluralisme agama. Jadi kalau Anda belajar filsafat agama atau teologi, Anda pasti akan kenalan dengan orang ini, John Hick. John Hick mengatakan agama-agama tidak mungkin semuanya benar secara penuh. Mungkin tidak ada yang benar secara penuh. Mungkin semua adalah benar secara sebagian. Sesuatu yang menarik sekali, karena ini dicetuskan oleh profesor filsafat yang terkemuka dan tokoh pluralisme agama, aktivis sekaligus profesor, yang mengatakan mungkin semua agama itu benar sebagian, semuanya benar. Yang pasti adalah tidak mungkin semuanya benar secara penuh. Di dalam bukunya, kulminasi dari karyanya yang berjudul An Interpretation of Religion, dia mengargumentasikan dalam waktu dan tulisan yang cukup panjang filsafat perbandingan agama untuk membuktikan poin ini. Nah, saudara, ini adalah pandangan yang umum, saudara. Jadi sekali lagi pandangan populer di sekitar kita adalah melihat agama sebagai respon manusia terhadap Allah yang sama, namun di dalam keterbatasan yang menghasilkan respon yang berbeda. Nah, kecenderungan yang kedua sebenarnya adalah next slide, melihat agama sebagai sebuah ajaran moral. Ini adalah pandangan yang populer, bukan?
bahwa intisari ajaran agama-agama sama, yaitu mengajarkan kebaikan dan menolong manusia menjadi pribadi yang berkarakter. Maka lama-kelamaan ada kecenderungan bahwa pelajaran agama itu kalau perlu dirubah menjadi pelajaran budi pekerti saja. Karena agama terlalu bicara tentang doktrin, dan itu tidak terlalu penting. Moralitas lebih penting. Sesuai kasih Tuhan, next, Confucius misalnya dicatat mengucapkan kalimat ini, cintailah sesamamu manusia, kenalilah sesamamu manusia. Berikutnya, Buddha Gautama mengajarkan di dalam Dhammapada, bagian dari Tipitaka yang sangat terkenal, seperti khotbah Yesus di Bukit amat terkenal, Dhammapada, syair-syair berpasangan. Dia berkata, kalahkanlah amarah dengan cinta kasih, kalahkanlah kejahatan dengan kebajikan, kalahkanlah kekikiran dengan kemurahan hati, kalahkanlah kebohongan dengan kejujuran. Dan saya pikir tidak sulit bagi orang Kristen untuk mengatakan amin terhadap ajaran ini. Tak ada yang salah sama sekali dan kita bisa menyetujuinya. Muhammad dicatat berkata, janganlah engkau menyepelekan kebaikan sedikit pun, meski sekedar menuangkan air dari ember di bau kebejakan orang yang meminta air, dan meski sekedar berbicara dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kalau kita membaca dan melihat agama sebagai ajaran moral, kita akan cenderung mengamati ajaran-ajaran etika, perbuatan, berbuat baik, sehingga ini memang menggiring kita pada satu pemahaman bahwa tampaknya intisari agama itu adalah berbuat baik. Apalagi kalau kita berbicara tentang apa yang disebut dengan golden rule, aturan emas yang sangat terkenal, Yesus mengucapkan kalimat ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7:12. Secara positif Yesus ingin mendorong kita menempatkan diri pada posisi orang lain dan membayangkan apa yang kita harapkan orang lain perbuat kepada diri kita. Itulah yang harus kita lakukan pada orang lain. Aturan yang sangat menekankan empati, kebaikan, dan seterusnya. Menariknya, menurut John Hick, golden rule tidak unik. Di dalam Islam, Muhammad dicatat berkata, tak seorang pun menjadi orang percaya yang benar, kecuali bila ia menginginkan bagi saudaranya apa yang ia inginkan bagi dirinya sendiri. Bukankah terdengar sangat mirip? Juga demikian dengan kitab Hindu. Jangan seorang pun melakukan tindakan apapun yang ia sendiri tidak inginkan orang lain lakukan kepadanya, karena tahu bahwa hal itu tentu akan menyakitinya. Confucius berkata, jangan lakukan kepada orang lain apa yang kau tidak ingin mereka lakukan kepadamu. Kita lanjutkan. Siddhartha Gautama berkata, jangan menyakiti orang lain dengan sesuatu yang akan menyakiti dirimu sendiri. Wow, ada kesamaan dan benang merah yang cukup mengejutkan di dalam ajaran moral. Bukan demikian argumentasi populer, misalnya di kalangan orang-orang dan bahkan di kalangan teolog sekaliber John Hick, untuk menunjukkan bahwa semua agama pada hakikatnya sama. Tidak heran John C. Maxwell, ahli kepemimpinan Amerika, menulis buku berjudul Tidak Ada Yang Namanya Etika Bisnis. Tidak ada yang namanya etika bisnis. Semua etika itu sama, yaitu memperlakukan orang lain seperti kita sendiri ingin diperlakukan. Baik itu di dalam bisnis, di dalam dunia pendidikan, di dalam rumah tangga, pacaran, dimanapun, etika itu prinsipnya cuma satu saja. Perlakukan orang lain seperti engkau ingin diperlakukan. Barang siapa melanggar aturan itu, dia sedang melanggar moralitas yang paling dasar. Sesuai kasih Tuhan, kalau kita melihat ajaran seperti Confucius, Buddha Gautama, Muhammad yang tadi sudah kita lihat bersama-sama, memang tidak heran kalau kemudian nampaknya agama itu terdengar hanya berbicara tentang moral dan moral, kebaikan dan kebaikan. Namun,
Dalam seminar ini saya ingin menegaskan bahwa agama pada hakikatnya tidak hanya berbicara tentang moralitas, walaupun itu adalah unsur yang penting. Agama adalah sebuah worldview, wawasan dunia, cara pandang terhadap dunia yang mengajarkan kepercayaan-kepercayaan yang begitu spesifik tentang Allah, manusia, masalah utama manusia, solusi atas masalah utama manusia, kehidupan setelah kematian. Setiap agama memiliki ajaran yang berbeda, dan nanti saya berharap saya sanggup menunjukkan dalam waktu yang amat singkat bagaimana setiap agama punya konsep yang sangat berbeda di dalam isu-isu ini. Atau di dalam ilustrasi yang sederhana, agama-agama itu berperan seperti dokter. Setiap agama itu seperti dokter. Dokter punya konsep tentang kondisi ideal pasien, konsep tentang sehat. Dan ketika pasien datang dan merasa sakit, dia mendiagnosa dan menyimpulkan apa penyakit dan penyebabnya, lalu dia akan memberikan resep atau obat untuk menyelesaikannya, solusi. Setiap agama itu berperan seperti seorang dokter, dan menariknya nanti kita melihat setiap agama menjadi dokter yang berbeda. Di dalam cakupan seminar ini kita berbicara secara sangat cepat Buddha, Kristen, dan Islam, ketiga agama ini, dan saya sengaja memilih ini saja karena waktu keterbatasan, dan saya berharap kita bisa membahasnya dengan cepat. Saya langsung masuk dengan dokter Buddha. Maksud saya ini adalah sebuah metafora melihat agama Buddha sebagai dokter. Ajaran Buddha dikenal dengan jalan tengah, middle path, dan ini bisa kita pahami karena kisah Siddhartha Gautama adalah kisah dari satu ekstrim menuju ke ekstrim lainnya, dan kemudian berakhir pada jalan tengah. Siddhartha Gautama yang hidup 6 sampai 4 abad sebelum Masehi, abad ya, dan para ahli punya penanggalan yang berbeda-beda tentang Siddhartha Gautama. Jadi kira-kira tahun 500-an atau 400-an sebelum Masehi, adalah seorang pangeran, seorang putra dari Raja Suddhodana. Dia menikah, dia hidup di dalam kemewahan istana, dia menikah dengan Yasodhara, dia memiliki seorang putra Rahula. Namun satu kali ketika dia keluar dari istana, ada sesuatu yang tidak pernah ia saksikan sebelumnya. Dia melihat realita penderitaan manusia. Siddhartha dikatakan melihat 4 macam penglihatan. Dia melihat orang yang tua, orang yang sakit, dan orang yang mati, dan para petapa. Siddhartha akhirnya mulai merenungkan tentang penderitaan manusia. Menjadi tua itu penderitaan, sakit itu penderitaan. Apakah penyebab penderitaan dan apakah solusi atas penderitaan manusia? Siddhartha memutuskan dalam usia 29 tahun untuk meninggalkan istri dan anaknya tanpa pamitan. Karena kalau berpamitan nanti akan dicegah mungkin, dan itu akan membawa langkahnya semakin berat untuk meninggalkan istana. Maka tanpa pamitan Siddhartha meninggalkan Yasodhara istrinya dan Rahula anaknya untuk pergi untuk mencapai pencerahan. Di dalam agama Buddha ini disebut pengorbanan suci. Dan ketika dia meninggalkan istana, kemudian dia menjadi seorang petapa. Petapa di dalam sebuah aliran yang amat keras sekali, asketisme yang luar biasa, berpuasa luar biasa, makan sesedikit mungkin. Sampai satu ketika dia menyadari, ketika sudah sangat kurus dan lemas, dia menyadari bahwa hal ini tidak akan membawa dia pada pencerahan. Dan di dalam kisah Buddha dikatakan akhirnya dia menyadari jalan tengah. Dharma ajaran mulia sang Buddha mencatat dia mendengarkan satu suara. Bila tali kecapi terlalu kendur, suaranya menjadi sumbang. Bila terlalu kencang, talinya akan putus. Hanyalah bila tali tidak kendur dan tidak kencang, maka akan dihasilkan suara yang merdu. Mendengar nyanyian itu, Siddhartha menyadari bahwa ia telah terlalu kencang menarik tali kehidupannya. Penyiksaan diri yang berlebihan akan membawanya kepada kematian sebelum cita-citanya tercapai.
Kehidupan dalam istana yang dipenuhi dengan kemewahan dan pemuasan hawa nafsu duniawi salah, tapi pergi dan menjadi petapa yang menyiksa diri juga salah. Maka Siddhartha mengajarkan jalan tengah, middle path. Terakhir, pada usia 35 tahun, dia mencapai pencerahan. Demikian disebut oleh agama Buddha. Dan dia setelah bermeditasi di bawah pohon bo, dia akhirnya mencapai pencerahan sempurna, penerangan, dan sejak saat itu Siddhartha disebut atau mendapatkan gelar Buddha, yang artinya the awakened one, atau orang yang mengalami kebangunan, or the enlightened one, orang yang telah mengalami pencerahan. Dan melalui cerita ini, inti sari dari agama Buddha, tema sentral dari agama Buddha adalah suffering, penderitaan, dan bagaimana cara untuk mengakhirinya sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan yang tenang, damai, dan bahagia. Semoga segala makhluk berbahagia. Siddhartha berkata, aku hanya mengajarkan satu hal, yaitu penderitaan, dan cara mengakhiri penderitaan itu untuk mencapai keadaan damai. Dan Siddhartha telah menemukan resep atau obat atas penyakit manusia yang utama, yaitu duka, penderitaan. Penderitaan itu disebabkan oleh keinginan duniawi, hawa nafsu duniawi yang mengakibatkan kemelekatan, keterikatan terhadap hal-hal duniawi. Jikalau penderitaan disebabkan oleh keinginan-keinginan duniawi yang mengakibatkan kemelekatan, maka jalan menuju lenyapnya penderitaan adalah menghilangkan keinginan-keinginan duniawi ini. Kalau Anda mahasiswa UK Petra, kuliah di sini bertahun-tahun lalu lulus, misal setelah Anda mendapat gelar sarjana dan Anda cuma mendapatkan gaji misal UMR misalnya sekitar 3 juta saja. Anda sarjana UK Petra lalu kerja 3 juta, setelah 1 tahun masih 3,3 juta. Saya mau tanya, jawab yang keras para mahasiswa Petra, kalau Anda sarjana dari UK Petra nanti lulus gaji 3,3 juta setelah kerja, Anda menderita atau tidak? 3,3 juta menderita atau tidak? Menderita, mayoritas berkata demikian. Yang tidak berarti dia udah mungkin sangat kuat di dalam pemahaman Buddhanya. Yang mengatakan menderita, kenapa Anda menderita? Karena Anda punya terlalu banyak keinginan-keinginan duniawi. Anda ingin membeli mobil, membeli smartphone yang terkini. Keinginan-keinginan itulah yang membuat Anda menderita. Tanpa itu semua, sebenarnya Anda bisa menjalani hidup damai tanpa penderitaan. Masalahnya adalah sekarang bagaimana cara kita melenyapkan atau menghilangkan keinginan-keinginan duniawi yang seperti api yang berkobar-kobar di dalam hati kita. Jawabannya di dalam agama Buddha adalah, lihat baik-baik, jalan mulia berunsur 8. Roda Dharma menggambarkan hal ini. Jalan mulia berunsur 8. Dan ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu moralitas, meditasi, dan kebijaksanaan. Hiduplah bermoral, hiduplah bijaksana dengan pemahaman-pemahaman yang diajarkan oleh agama Buddha, dan hiduplah meditatif, banyak bermeditasi. Maka keinginan-keinginan duniawi itu bisa Anda padamkan. Sesuai. Jadi ajaran Buddha yang mengajarkan bahwa penderitaan disebabkan oleh keinginan duniawi, dan saudara harus berjuang untuk mengalahkan keinginan-keinginan duniawi itu dengan usaha dan kerja keras Anda sendiri dalam hidup yang bermoral, bermeditasi, dan kebijaksanaan. Sampai di sini Anda mungkin mengamati bahwa tidak ada Tuhan yang terlibat dan tidak ada Tuhan yang kepadanya kita perlu meminta pertolongan. Tepat demikianlah ajaran Buddha. Siddhartha sendiri satu kali ditanya, siapakah engkau? Dan dia berkata dengan tegas, saya bukanlah dewa. Anda lihat di sana, ataupun makhluk halus lainnya, saya bukan dewa, juga bukan manusia pada umumnya. Ketahuilah, saya adalah Buddha yang sadar, the enlightened one, atau the awakened one.
Siddhartha, saya mau tegaskan satu hal, tidak pernah mengajarkan kepada umatnya, penganutnya, pengikutnya untuk menyembah Tuhan atau berdoa dan bergantung kepada Tuhan. Dan hal ini wajar karena memang di dalam konsep dan kepercayaan Siddhartha Gautama atau ajaran Buddha yang asli, satu-satunya realitas tertinggi yang tidak berubah bukanlah Tuhan. Anda lihat ini ajaran Buddhisme tentang ketuhanan. Siddhartha berkata, para biku ada yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta, yang mutlak, dan seterusnya. Dan mungkin orang-orang yang di luar tradisi Buddha akan berpikir ini Tuhan. Tetapi sebenarnya ini berbicara tentang nirwana, bukan Tuhan. Realitas yang tertinggi adalah nirwana, bukan Tuhan. Dan nirwana tentu bukan surga. Nanti kita melihat hal itu. Saudara, sebuah buku yang menarik, Keyakinan Umat Buddha, yang dikarang oleh Dr. Sri Dhamananda, mengatakan dengan tegas, selama lebih dari 2500 tahun di seluruh dunia, umat Buddha telah menjalani dan memperkenalkan ajaran Buddha dengan sangat damai, tanpa perlu mendukung konsep Tuhan pencipta. Sejak zaman dahulu, umat Buddha telah menjalani kehidupan religius yang damai tanpa memasukkan konsep khusus tentang Tuhan. Kami tidak percaya Tuhan. Dengan kata lain, itulah yang dikatakan oleh Dr. Sri Dhamananda. Dan jika Anda kurang yakin, sebuah buku Buddha berjudul What the Buddha Taught, karangan Walpola Rahula, seorang tokoh Buddha, mengatakan dengan tegas, according to Buddhism, our ideas of God and soul are false and empty. Menurut agama Buddha, ide-ide kita tentang Allah dan jiwa manusia itu adalah salah dan kosong. Bagi tokoh-tokoh Buddha ini, Allah itu tidak lebih dari sebuah ide, dan jiwa hanyalah ide. Dua-duanya adalah ide yang salah dan kosong. We don't believe in God. Mungkin orang yang paling tegas mengatakan itu adalah K.N. Jayatileke, seorang tokoh Buddha yang lainnya, Buddhist scholar. Dia berkata, the Buddhist is an atheist, and Buddhism in both its Theravada and Mahayana forms is atheism. Seorang pemeluk agama Buddha adalah seorang ateis, dan agama Buddha di dalam bentuk Theravada maupun bentuk Mahayana, kedua-duanya adalah ateisme. Bukan kata saya, tapi tokoh Buddha K.N. Jayatileke. Dan mungkin Anda tertarik pada Dalai Lama, seorang tokoh umat Buddha yang terkenal. Dia berkata dengan tegas, umat Buddhis tidak menerima adanya pencipta. Kami tidak percaya Allah menciptakan dunia. Orang Kristen mendasarkan filsafat pada teori tersebut. Keyakinan umat Buddha, sekali lagi mengatakan halaman 419, ajaran Buddha tidak pernah menyatakan bahwa dunia, matahari diciptakan oleh Tuhan. Dunia bukan ciptaan Tuhan. Mari kita simpulkan. Anda jangan berpikir ketika agama Buddha menolak Tuhan, dia sedang menolak Kristen dan Islam dan Yudaisme. Oh tidak. Dia sedang menolak Hindu pada saat itu. Karena saat agama Buddha lahir, belum ada Kristen. Jadi ketika itu Siddhartha sedang menolak kepercayaan Hindu, yaitu kepercayaan pada Allah yang disembah dalam Hinduisme, Brahman, dan jiwa manusia, jiwatman. Satu-satunya yang tidak berubah di dalam agama Buddha adalah nibbana. Itu sebab walaupun agama Buddha itu lahir di India, agama Buddha dianggap oleh agama Hindu, penganut agama Hindu, sebagai aliran Hindu yang menyimpang atau yang liberal. Jadi dalam textbook Hindu, agama Buddha itu dimasukkan dalam salah satu aliran Hindu yang menyimpang. K.N. Jayatileke kemudian melanjutkan. Nah ini yang menarik. Pak, saya punya banyak teman yang Buddhis, penganut agama Buddha, dan ada di ruangan ini sebagian. Dan saya percaya Tuhan, Pak. Saya pemeluk agama Buddha, KTP saya Buddha, tapi saya percaya Tuhan. Betul sekali, ada banyak orang seperti itu, kita tahu dan kita melihat itu fenomena yang umum di Indonesia dan di banyak tempat. Jawabannya adalah mengapa? Kalau ditanya, jawabannya adalah karena memang itu diizinkan. K.N. Jayatileke mengatakan, it's okay. Berdasarkan alasan-alasan pragmatis
pragmatis, kepercayaan akan Allah tidak dilarang dalam agama Buddha, sejauh tidak menjadi penghalang melainkan insentif bagi perkembangan moral dan rohani. Artinya begini, walaupun agama Buddha sendiri sejatinya tidak percaya Allah dan tidak menyembah pada Allah, namun kalau ada umatnya yang percaya Allah, tidak dilarang, asalkan itu membuat dia menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah sebabnya kita menemukan fenomena Bukris yang sangat banyak, misalnya Buddha Kristen. Maksudnya adalah mengklaim diri Buddha, namun percaya Adam dan Hawa, percaya pada Tuhan, kadang-kadang bahkan percaya pada Tuhan Yesus juga, karena terlalu lama sekolah di sekolah Katolik atau Kristen. Saudara, siapakah manusia menurut agama Buddha? Satu hal yang saya ingin Anda ingat adalah manusia tidak memiliki jiwa, tidak memiliki jiwa di dalam agama Buddha. Manusia terdiri dari 5 agregat: jasmani, perasaan, persepsi, pikiran, dan kesadaran, dan tidak ada jiwa. There is no self or soul. Human existence is nothing more than a combination of 5 impermanent components. Ini adalah konsep manusia. Kita lanjutkan, kalau begitu apa masalah utama manusia? What's the main problem of humanity? Apakah masalah utama manusia? Bukan dosa. Dosa bukanlah konsep Buddha, dalam artian ketika kita mendefinisikan dosa sebagai pelanggaran terhadap Allah, tidak ada Allah di dalam agama Buddha. Ada dewa-dewi, tapi tidak ada Allah. Jadi bukan dosa masalahnya, melainkan duka, penderitaan. Kelahiran adalah duka, usia tua adalah duka, kematian adalah duka, kesakitan, keluh kesah, ratap tangis, ini duka. Dan duka disebabkan oleh kemelekatan terhadap hal-hal duniawi, hawa nafsu. Padahal ajaran Buddha mengatakan segala sesuatu itu berubah, tidak ada yang kekal. Kalau Anda cari istri yang cantik, nanti setelah melahirkan 3 kali dia akan gembrot sedikit. Istri saya melahirkan 3 kali, makanya munculnya dari 3. Tapi untungnya tidak terlalu seperti itu. Poinnya adalah kalau Anda terikat dengan mobil mewah, kalau Anda terikat dengan mobil mewah, ketika mobil Anda diberet oleh orang di pinggir jalan, itu sepertinya hati Anda yang ikut tergores. Kenapa? Karena Anda terikat dan Anda menderita karena Anda terikat dengan hal-hal dunia. Tidak ada yang kekal. Satu-satunya yang kekal bukan Tuhan dalam agama Buddha, tetapi nirwana atau nibbana di dalam bahasa Pali, di dalam bahasa aslinya. Jadi apa masalahnya? Ketika kita masih punya keinginan-keinginan duniawi, kita akan terus-menerus terikat dengan kelahiran kembali, rebirth, tumimba, lahir. Dan saudara, kelahiran kembali itu akan terikat pula dengan hukum karma, sesuai dengan benih yang telah ditabur, begitulah buah yang akan dipetiknya. Jadi apa yang kita perbuat akan menuai hasilnya, dan itu akan terus-menerus terkait di dalam reinkarnasi, atau lebih tepatnya kelahiran kembali kita yang berikutnya. Dan kita akan mengalami masuk ke dalam berbagai alam yang berbeda. Kalau kita mati, ini bukan akhir dari segalanya, kita akan masuk ke dalam alam-alam yang berbeda. Di dalam agama Buddha diajarkan ada 31 alam. Dan ada beberapa kategori. Misalnya ada alam makhluk neraka, alam hantu kelaparan, alam binatang, alam manusia, semi dewa, dan alam dewa. Ada 31 saudara yang dibagi dari kategori-kategori. Dan saya ingin Anda ingat ini, ketika manusia mati, dia bisa menjadi dewa. Namun dewa bisa menjadi manusia kembali. Artinya adalah dewa bukanlah makhluk kekal yang selama-lamanya ada. Dia bisa jatuh kembali turun. Dan manusia bisa menjadi binatang. Sungguh masalah utama manusia adalah penderitaan yang disebabkan oleh keinginan duniawi. Kalau demikian, apakah solusinya? Saya ingin Anda lihat masalah utama, samudaya, tanha, keinginan, nafsu keinginan. Kalau demikian, apakah solusinya? Saya ingin dilanjutkan dengan lebih cepat. Inilah solusinya, lenyapkan keinginan. Dan jalannya adalah jalan mulia berunsur 8. Tadi sudah saya sebutkan, terdiri dari 3 kategori. Masih ingat?
Kategorinya moralitas, meditasi, dan kebijaksanaan. Wisdom, ethical conduct, and mental development atau meditation. Dan kalau Anda mempraktekkan kehidupan seperti ini, mengikuti jalan tengah seperti ini, maka setelah Anda mati, Anda akan mengalami kelahiran kembali terus-menerus. Namun jikalau Anda sudah berhasil memadamkan keinginan duniawi, Anda akan mencapai nibbana, nirwana. Nibbana atau nirwana arti literalnya adalah padam, yaitu padamnya keinginan-keinginan. Jadi nirwana itu arti katanya adalah padam. Dan nirwana sudah bisa dicapai ketika manusia masih hidup, atau setelah kita mati, kita mencapai parinirwana seperti Buddha itu sendiri. Sobat dikasih Tuhan, kalau kita melihat tentang nirwana, sebenarnya ini tidak dijelaskan secara detail di dalam ajaran Buddha. Yang pasti adalah nirwana itu bukan surga. Surga dalam konsep Kristen ada Tuhan, ada kita, ada persekutuan antara kita dengan Tuhan. Di dalam nirwana, saya tegaskan tidak ada Tuhan, karena nirwana memang bukan surga. Di dalam kitab Dhammapada bab yang ke-25 dikatakan, biku yang hidup penuh kegembiraan, memupuk keyakinan dalam agama Buddha, niscaya akan meraih keadaan damai. Nibbana diterjemahkan keadaan damai. Inilah cita-cita tertinggi dari agama Buddha. Cita-cita tertinggi dari agama Buddha bukan masuk surga, melainkan mencapai nirwana. Dan jalan menuju ke sana adalah melalui diri sendiri, yaitu menjalani jalan tengah. No one saves us but ourselves. No one can and no one may. We ourselves must walk the path. Kita sendiri harus menjalani jalan itu. Tidak ada Tuhan juru selamat. Ini adalah ajaran Buddha minimum di dalam aliran Theravada Buddhism, yang merupakan ajaran tua-tua, ajaran para Thera. Siddhartha sendiri meninggal pada usia 80 tahun. Setelah 35 tahun dia mencapai pencerahan, dan 45 tahun dia membabarkan Dharma, menyebarkan ajaran Buddha. 80 tahun dia meninggal, dan dipercaya oleh umat Buddha mencapai parinirwana, merealisasi, bebas dari tumimba lahir. Dan Anda lihat ini kutipan, cuplikan dari video The Life of Buddha. Jalan menuju nirwana, next slide, ada di pikiran kita masing-masing. Jalan menuju ke nirwana ada di dalam pikiran masing-masing. Mengapa demikian? Sederhana. Karena jikalau jalan menuju pada nirwana adalah moralitas, meditasi, dan kebijaksanaan, untuk menjadi bijak Anda harus mengisi pikiran dengan paham-paham Buddha. Untuk bisa bermeditasi Anda harus menguasai pikiran. Untuk Anda bisa menjadi orang yang bermoral baik, Anda harus mulai dengan pikiran. Maka nirwana dicapai dengan pengendalian pikiran dan usaha manusia. Mari kita rangkumkan ajaran Buddha. Konsep Allah, agama Buddha adalah agama yang mengklaim sebagai agama non-teis, artinya tidak berpusat pada Allah. Beberapa tokoh Buddha dengan jujur, dengan terus terang mengakui kami ateis. Namun kami bukan naturalis. Naturalis artinya tidak percaya yang supranatural. Agama Buddha percaya supranatural, namun tidak percaya Tuhan pencipta. Manusia tidak memiliki jiwa, manusia tidak unsur-unsur fisik dan mental, 5 agregat. Masalah utama manusia bukan dosa, melainkan penderitaan yang disebabkan oleh keinginan duniawi. Dan solusinya adalah jalan mulia berunsur 8, 3 kategori: moralitas, meditasi, dan kebijaksanaan. Kehidupan setelah kematian adalah rebirth, kelahiran kembali terus-menerus di dalam 31 alam, atau kalau kita berhasil lepas, kita akan mencapai nirwana. Itulah Buddha. Kenapa kita bahas Buddha? Karena itu mendahului Kristen secara kronologis. Sekarang kita akan masuk secara cepat di dalam agama Kristen. Jikalau nanti Islam tidak keburu, saya akan berfokus pada Kristen saja dan Buddha untuk menunjukkan perbedaan. Sesuai kekristenan bisa kita sebut sebagai jalan sempit, narrow path. Kenapa? Yesus sendiri berkata dalam Matius 7 ayat 13 dan 14,
Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju pada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan, dan sedikit orang yang melaluinya atau mendapatinya. Jalan sempit adalah jalan menuju pada kehidupan. Di dalam kekristenan kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang merendahkan diri menjadi manusia untuk menyatakan siapakah Allah dan kasih-Nya kepada manusia. Yesus mengklaim diri Tuhan ketika Dia menuntut orang dengan kalimat ini: barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Yesus ingin dicintai lebih dari semuanya. Kenapa? Ini adalah tuntutan ilahi. Hanya Allah yang boleh menuntut orang mengasihi Dia lebih dari keluarga. Dan Yesus berkata, aku datang supaya mereka, manusia, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Orang yang percaya kepada Yesus akan beroleh hidup yang kekal, diampuni dosanya, dan beroleh persekutuan dengan Allah, Sang Pencipta. Yesus sendiri adalah Allah Sang Pencipta sekaligus Sang Penebus. Mungkin kisah Kristen paling mudah digambarkan melalui hal ini: creation, fall, redemption, dan restoration atau consummation. Pertama-tama Allah, realitas tertinggi adalah Allah, dan Allah mencipta dunia itu baik, dan ketika Allah mencipta manusia sangat baik. Walaupun tidak baik, manusia itu seorang diri saja dan menciptakan Hawa baginya. Namun manusia jatuh ke dalam dosa, dan dosa adalah ketidaktaatan, pemberontakan kepada Allah. Inilah masalah utama manusia. Namun Allah Sang Pencipta adalah Allah yang penuh kasih, yang ingin memulihkan ciptaannya. Dan Dia datang di dalam Yesus Kristus. Dia menunjukkan siapa Allah itu, dan Dia mati di atas kayu salib dan bangkit dari kematian untuk membuktikan seluruh ajaran yang benar dan bahwa Dia Allah. Dan di masa yang akan datang, orang-orang yang percaya akan masuk dalam sebuah persekutuan yang intim dengan Tuhan selama-lamanya di sorga, begitu yang sering kita dengar. Namun kemudian kita akan dibangkitkan di dalam tubuh yang baru, 1 Korintus 15, dan tinggal di langit bumi yang baru, Wahyu pasal yang ke-21. Jadi masa depan kita adalah tubuh kebangkitan di dalam langit dan bumi yang baru. Semuanya akan menjadi sempurna di sana. Tidak ada dosa, tidak ada ratap tangis. Tuhan memulihkan semua ciptaan. Yesus Kristus next adalah figur yang paling sentral di dalam Alkitab dan di dalam kekristenan. There is no Christianity without Christ. Tidak ada kekristenan tanpa Kristus. Dan perhatikan baik-baik, umat Buddha tidak menyembah Siddhartha sebagai Tuhan, tapi orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan. Umat Islam tidak menyembah Muhammad sebagai Tuhan. Jadi posisi Yesus di dalam agama-agama ini berbeda dengan posisi para tokoh agama ini masing-masing. Yesus adalah puncak dari pewahyuan Allah. Anda lihat ini, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali berbicara melalui nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Dia berbicara kepada kita melalui anaknya. Yesus adalah anak Allah yang menunjukkan bahwa Dia adalah Allah, dan Dia intim dengan pribadi pertama dalam Tritunggal, yaitu Bapa. Yesus menyingkapkan siapa Allah dengan Dia menjadi manusia. Nabi ditutup dengan anak Allah. Inilah konsep Kristen. Semua dikasih Tuhan. Kalau kita melihat ini, maka ketuhanan Yesus akhirnya berimplikasi pada doktrin Allah Tritunggal yang sudah kita bahas semester lalu, sehingga kita tidak perlu mengulanginya lagi. Yesus sendiri dengan jelas berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang menunjukkan bahwa walaupun Allah itu esa, satu adanya, namun di dalamnya ada 3 pribadi. James White, seorang teolog Kristen, berkata, within the one being that is God, there exist eternally 3 co-equal and co-eternal persons, namely the Father, the Son, and the Holy Spirit. Di dalam Allah yang keberadaannya satu itu, ada 3 pribadi yang sama-sama kekal dan setara, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Manusia
di dalam konsep Kristen, saudara, adalah gambaran rupa Allah. Dia bukan sekedar monyet yang termodifikasi. Manusia adalah gambaran rupa Allah yang mirip dengan Allah dan bukan mirip dengan binatang. Dan diciptakan Allah untuk memancarkan kemuliaan Allah, namun telah jatuh ke dalam dosa. Inilah masalah utama manusia, memberontak terhadap Allah. Masalah utama manusia menurut Kristen bukanlah keinginan duniawi, tetapi memberontak kepada Allah yang membuat kita memiliki banyak keinginan duniawi yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Dan dosa dalam Kristen ini bukanlah masalah perbuatan belaka. Dosa adalah masalah status, bahwa kita telah dipandang jatuh oleh Allah. Karena Adam ketika jatuh dalam dosa, dia mewakili seluruh umat manusia. Seluruh benih manusia ada di dalam diri Adam. Ketika Adam jatuh, manusia secara status ikut jatuh. Dan dosa adalah sebuah ikatan. Saya mau tanya dengan jujur kepada saudara, jawab dengan keras, mana yang lebih mudah, berbuat baik atau berbuat jahat? Mana yang lebih mudah? Berbuat jahat. Untuk berbuat baik kita perlu menyangkal diri, dan itu menunjukkan bahwa kita memiliki ikatan terhadap dosa. Natur, sifat dosa itu mendominasi kita. Maka dosa bukan hanya perbuatan. Memang pada akhirnya dosa adalah sebuah keputusan, perbuatan, namun itu juga sebuah sifat di dalam diri yang kita bawa sejak lahir. Soalnya dikasih Tuhan, jangan salah. Menurut orang Kristen atau teologi Kristen, manusia berdosa masih bisa berbuat baik, namun semua kebaikan itu tidak memperkenankan Allah. Kenapa? Karena Allah itu sempurna dan Dia menuntut kesempurnaan. Karena manusia telah jatuh dalam dosa dan harus dihukum dengan maut, neraka selama-lamanya. Namun Allah itu penuh dengan kasih. Maka Allah yang penuh dengan kasih, yang sekaligus juga adil, yang harus menghukum manusia, Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia yang hidup suci karena Dia Allah, dan Dia mau menanggung penghukuman yang seharusnya kita tanggung. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang berkorban untuk orang berdosa. Saya kira inilah yang menarik. Di dalam agama Buddha tidak ada Allah yang disembah sebagai Tuhan. Dan agama Buddha ingin menghindari duka, penderitaan. Tetapi di dalam kekristenan, Allah justru datang untuk mengalami duka, mengalami penderitaan. Bukan karena keinginan duniawi, bukan karena kesalahan, tetapi Allah datang untuk mengalami penderitaan manusia demi kasihnya kepada manusia. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, kekristenan sangat berbeda dalam hal yang sangat basic dengan Buddhisme. Dan inilah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang yang percaya kepadanya, bahwa Dia akan bangkit dan akan tinggal di langit dan bumi yang baru sesuai kesaksian Wahyu. Yesus berkata, saya ingin kutipkan ayat ini, Yohanes 11 ayat 25-26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari kita simpulkan. Agama Kristen mengajarkan ada Allah. Dia adalah Allah yang esa, echad. Namun di dalam keesaannya ada pluralitas pribadi yang saling mengasihi dari sejak kekalan. Maka konsep ini disebut Allah Trinitas, Tritunggal, Trinitarian Monotheism. Manusia adalah mirip dengan Allah, maka disebut gambar Allah. Masalah utama manusia adalah pemberontakan terhadap Tuhan, dan solusinya adalah penebusan di dalam Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah Sang Pencipta yang menjadi penebus kita. Dan ketika kita mati, ada dua opsi, yaitu terpisah dari Allah selama-lamanya atau bersama dengan Allah selama-lamanya. Terpisah dari Allah selama-lamanya itulah neraka, bersama dengan Allah selama-lamanya itulah surga dan langit dan bumi yang baru di dalam tubuh kebangkitan. Semua dikasih Tuhan, Islam datang kurang lebih 500 tahun setelah Kristen. Dan kalau Yesus dalam kitab Ibrani digambarkan nabi-nabi anak Allah datang, Islam berkata tidak. Agama Kristen bukanlah akhir. Muhammad datang untuk mengajarkan jalan yang baru,
jalan yang lurus. Anda lihat, jalan lurus itulah tema di dalam Islam, the straight path. Ada sebuah buku teologi tentang Islam judulnya Jalan Lurus. Kenapa demikian? Di dalam doa yang diucapkan oleh Muslim, surah Al-Fatihah, surah yang pertama, Anda lihat, inilah doa umat Muslim. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Islam kemudian diklaim sebagai jalan yang lurus, dan sebagai implikasinya Kristen adalah jalan yang menyimpang. Sobat dikasih Tuhan, kisah Islam itu dimulai dengan Muhammad bin Abdullah, artinya Muhammad putra Abdullah, Abdullah ayahnya, Abdullah anak dari Abdul Muthalib. Dari seorang pekerja biasa, Muhammad mengklaim mendapatkan wahyu dan menjadi nabi, bahkan menjadi pemimpin agama, militer, politik, semuanya di kota Madinah atau Yathrib pada masa itu. Muhammad mengklaim diri sebagai nabi terakhir. Sejatinya Islam itu bukanlah agama yang dibawa oleh Muhammad. Menurut teologi Islam, Islam sudah ada sejak Adam. Adam itu Muslim, Ibrahim itu Muslim. Muhammad hanyalah nabi yang terakhir. Di dalam konsep Kristen, nabi-nabi anak Allah datang. Di dalam konsep Islam, nabi terakhir datang, Muhammad. Jadi Yesus menjadi nabi di dalam Islam. Sobat dikasih Tuhan, diriwayatkan dari Anas, hadis Sahih Al-Bukhari, Muhammad berkata, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga aku Muhammad dicintai atau lebih dicinta daripada ayahnya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Muhammad meminta agar pengikutnya, sahabat-sahabatnya mencintai dia lebih dari keluarga. Bandingkan dengan Yesus Kristus sebelumnya. Muhammad lahir di Mekah, besar di Mekah, dan ketika dia menjadi nabi pada usia 40 tahun pada 610 pada peristiwa Gua Hira, dia kemudian melanjutkan berdakwah di Mekah selama 13 tahun, tahun 610 sampai 622. Namun tampaknya selama 13 tahun berdakwah dia mendapatkan tidak banyak pengikut, ratusan saja, dan mendapatkan perlawanan sehingga dia harus hijrah bermigrasi ke Yathrib atau kota Madinah. Di Madinah lah Muhammad mendapatkan kesuksesan yang luar biasa dan menjadikan akhirnya seluruh Arab kemudian menganut Islam. Dan perhatikan, di dalam periode Madinah inilah salah satu kejadian yang penting adalah dari Madinah Muhammad membawa sedikitnya 10.000 pasukan tentara Islam untuk menaklukkan kota Mekah yang dulu menolak dia. Banyak di antara mereka menolak dia. Maka sekarang ini menjadi kota suci. Tema utama di dalam Islam adalah aku bersaksi tiada Tuhan atau tiada ilah selain Allah, dan Nabi Muhammad atau Muhammad adalah utusan Allah. Menariknya bendera ISIS di sana juga mempunyai moto dan kepercayaan yang sama, syahadat Islam. Jadi dalam konsep Islam, lebih cepat, Musa adalah Muslim, Daud adalah seorang Muslim, Isa Al-Masih adalah Muslim, Muhammad adalah Muslim. Muslim artinya orang yang tunduk kepada Allah. Dan menurut Muhammad, semua itu Muslim. Mulai dari Adam itu Muslim. Musa diberikan Taurat, Daud diberikan Zabur, Isa diberikan Injil, Muhammad diberikan Al-Quran. Inilah yang final. Dan khusus untuk nabi-nabi sebelumnya, mereka itu nabi lokal, hanya untuk satu bangsa. Tetapi khusus Muhammad, dia adalah rahmat bagi semesta alam. Dia adalah nabi bagi seluruh dunia. Ketuhanan di dalam Islam sangat jelas bahwa Islam percaya Allah itu hanya satu, tidak diperanakan, tidak memperanakan. Dan inilah surah yang terkenal dalam Al-Quran, surah Al-Ikhlas, surah 112 ayat 1-4. Anda lihat, ini ayat yang terkenal sekali. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Inilah terjemahan dari surah Al-Ikhlas. Itu sebabnya bagi Muslim, konsep bahwa Allah memiliki anak itu tentu sangat ditolak, karena memang pada saat itu ada banyak dewa-dewi yang bisa dibantu. Dan Muslim sering salah memahami orang Kristen percaya Yesus anak Allah secara biologis, padahal tidak demikian. Kita sudah bahas itu semester lalu. Siapakah manusia?
Anda perlu tahu satu hal di dalam Islam, seluruh manusia terlahir suci, ciptaan. Bahkan ini ayatnya, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia terlahir suci, tidak ada yang salah dengan manusia. Bahkan menurut teologi Islam, semua manusia terlahir muslim. Jadi saya, Bejoli, ini terlahir muslim, tunduk dan berserah kepada Allah. Namun orang tua saya lah yang menjadikan saya Nasrani, yaitu Kristen. Semua yang ada di luar ini terlahir muslim, namun orang tua dan pengaruh pendidikan dan pengaruh eksternal menjadikan Anda menyimpang dari agama Islam. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, manusia itu suci, namun inilah masalahnya. Manusia itu mudah lalai, manusia itu lemah. Al-Quran surah An-Nisa ayat 28, Anda lihat, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Manusia itu mudah khilaf. Makanya kalau politisi habis korupsi ngomongnya khilaf, mudah sekali menyimpang. Jadi masalah utama manusia adalah dosa. Sama. Apa itu dosa? Menyimpang dari jalan yang lurus. Islam adalah jalan yang lurus, tunduk kepada Allah, mengakui Muhammad sebagai Nabi. Kalau Anda menyimpang dari jalan itu, perhatikan, Anda berdosa dan Anda sesat, kafir. Apa solusinya? Solusinya sederhana. Kalau ini jalan yang lurus, Anda menyimpang, Anda harus kembali ke jalan yang lurus. Dan untuk kembali, sudah diajarkan jalannya. Islam mengajarkan jalan kembali kepada Allah. Namun ini juga memerlukan ridho dari Allah dan usaha manusia. Ahok sering mengatakan dia belum mendapat hidayah untuk menjadi muslim. Saudara, perhatikan baik-baik ayat ini, Quran surah 6 ayat 125. Jadi untuk menjadi muslim itu juga kehendak Allah. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Jadi untuk menjadi muslim itu pun adalah peran Allah juga di dalam Islam, selain usaha manusia. Dan untuk menjadi muslim Anda harus mengimani ini, rukun iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan ketetapan Allah. Apa yang terjadi ketika manusia mati? Apa yang terjadi ketika manusia mati? Di dalam Islam dipercaya mereka akan masuk surga kalau mereka muslim. Sebagian muslim percaya ketika muslim mati mereka akan masuk ke dalam neraka untuk sementara waktu, lalu mereka akan berpindah ke surga. Sesuai gambaran surga memang menarik di dalam Islam. Di dalam hadis riwayat Bukhari, silahkan ditampilkan, Muhammad berkata, ini Muhammad yang berkata dalam hadis yang paling terpercaya dalam Islam, seorang yang mati syahid diberi 6 perkara pada saat tetesan darah pertama mengalir dari tubuhnya. Semua dosanya diampuni, diperlihatkan tempatnya di surga, dikawinkan dengan bidadari, diamankan dari kesusahan dan seterusnya. Anda akan menemukan ayat-ayat seperti ini cukup banyak di dalam Al-Quran, bahwa salah satu kenikmatan surga adalah menikmati bidadari surga yang memang dicipta untuk orang-orang yang bertakwa. Mari kita ragungkan agama Islam. Agama Islam mengajarkan keesaan Allah, dan ini disebut tauhid. Manusia adalah ciptaan Allah yang lahir suci, namun mudah lalai. Masalah utama adalah dosa, kelalaian, ignorance. Solusinya adalah beriman dan beramal ibadah sesuai dengan ajaran iman Islam, rukun iman dan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Kehidupan setelah kematian adalah Anda masuk surga atau masuk neraka. Menariknya memang deskripsi surga dalam Islam dan Kristen berbeda. Tentu saja tidak semua muslim sepakat bahwa deskripsi surga sebagaimana tadi kita sebutkan adalah literal. Sebagian akan menafsirkan itu sebagai gambaran metaforis, metafora. Mari kita tutup dengan ini. Kalau Anda mendengarkan ceramah singkat ini tadi 3 agama, pertanyaannya, apakah ajaran agama-agama itu berbeda atau bertentangan? Halo? Mana kata yang lebih tepat mewakilinya? Berbeda atau bertentangan? Ya, bertentangan saya kira. Masalahnya dengan ajaran yang bertentangan satu sama lain ini adalah bagaimana kita memahami natur dari bahasa agama, the nature of religious language. Ini dalam filsafat agama bisa dibahas seperti ini. Next, ada 2 pendekatan, realisme
atau non-realisme. Saya mau jelaskan dengan cepat dengan cerita Malin Kundang. Lanjutkan. Di dalam kisah legenda rakyat ini diceritakan ada seorang pemuda yang sukses meninggalkan ibunya, lalu ketika itu dia tidak ingat ibunya lagi, tidak mau kembali. Amin, satu kali dia di dermaga ketemu sama ibunya, tapi dia nggak menganggap ibunya yang sudah compang-camping dan tua. Ibunya mengenali ini anaknya, dan dia berkata, Tuhan, jika benar yang malin anakku, kukutuk dia jadi batu. Perhatikan, karena ini anak yang durhaka. Tepat setelah itu tubuh Malin Kundang perlahan menjadi kaku dan lama-lama akhirnya berbentuk menjadi sebuah batu karang. Ini dia. Anda bisa menemukan sekarang di Sumatera. Ini adalah Malin Kundang yang sudah menjadi batu. Pertanyaannya, kalau Anda mendengarkan cerita seperti ini, apakah Anda percaya bahwa cerita ini benar? Biasanya kalau Anda sepakat dengan saya, umumnya orang berkata benar dalam ajaran moralnya, mengajarkan manusia untuk berbudi, membalas kasih orang tua, namun tidak benar secara fakta, realita, bahwa itu betul-betul tubuhnya Malin Kundang. Kalau Anda adalah orang yang menganalisa cerita itu demikian, Anda tidak percaya itu betul-betul tubuh Malin Kundang, namun Anda setuju dan menganggap benar ajaran moralnya, maka Anda melihat cerita Malin Kundang itu dalam perspektif non-realis. Non-realis artinya cerita Malin Kundang itu tidak menunjuk pada realita sesungguhnya. Itu bukan betul-betul tubuhnya Malin Kundang yang menjadi batu. Non-realisme. Banyak orang berpikir agama-agama ini saling bertentangan dalam hal ajaran, tapi intinya adalah berbuat baik. Jika intinya berbuat baik, moral, maka cerita-cerita doktrin yang bertentangan itu tadi anggap aja itu sebagai seperti cerita Malin Kundang. Dalam perspektif non-realis itu cuma cerita saja. Jadi tidak perlu dirisaukan. Namun demikian, saya mengatakan hal ini saja. Jikalau Anda berpikir bahwa ajaran Buddha, ajaran Kristen dan Islam itu sungguh-sungguh bermaksud mengajarkan realita yang sesungguhnya, ketika Siddhartha mengajarkan kelahiran kembali, nirwana, itu betul-betul ada kelahiran kembali dan ada nirwana. Ketika Kristen mengajarkan Allah Tritunggal, surga, langit dan bumi yang baru, dan neraka itu betul-betul ada, maka tidak mungkin semua agama benar. Jikalau kita memahami agama, bahasa agama dalam perspektif realisme, maka agama-agama saling bertentangan satu sama lain, dan pertentangan itu tidak bisa diselesaikan karena semua agama berbeda ajaran. Waktunya tidak cukup untuk saya menjelaskan ini lebih panjang, namun saya mau kembali pada ilustrasi gajah saja. Silakan. Cerita ini, metafora ini menurut perspektif Kristen adalah metafora yang salah, karena tadi sudah saya buktikan agama Buddha tidak menyembah Allah. Kristen dan Islam memiliki kepercayaan yang berbeda sekali tentang Allah. Oleh karena itu tidak semua agama memegang gajah. Minimum Buddha tidak sedang memegang gajah dalam arti tidak menyembah Allah. Dan menurut Kristen dan Islam juga terjadi pertentangan. Sang gajahnya tidak berdiam diri. Menurut Kristen dan Islam gajahnya berbicara. Inilah yang disebut dengan wahyu. Agama Kristen dan Islam mengklaim diri sebagai agama wahyu. Dan ternyata kita menemukan pewahyuan Allah di dalam Kristen dan Islam memiliki deskripsi yang berbeda sekali tentang siapakah Allah. Di dalam Kristen Allah itu Tritunggal, dalam Islam itu tauhid. Dalam Kristen Allah menjadi manusia dan berkorban untuk manusia. Di dalam Islam Allah tidak pernah menjadi manusia dan Allah tidak berkorban untuk manusia. Di dalam Kristen Allah itu kemudian menarik kita menjadi anak-anaknya, punya relasi dengan dia dan sebagai anak-anaknya. Di dalam Islam, manusia selama-lamanya adalah hamba-hamba Allah. Salah satu di antara 7 putra dan putri Muhammad bernama Abdullah, yang artinya abdi Allah. Itulah nama yang sangat umum di dalam Islam, yang menggambarkan bahwa relasi manusia dengan Allah adalah relasi hamba dengan Tuhan. Semua dikasih Tuhan, agama-agama berbeda, dan orang-orang yang tidak mengerti agama lah yang menganggapnya sama. Ravi Zacharias mengatakan kalimat yang terkenal ini, kebenarannya adalah semua agama tidak sama, semua agama tidak menyembah Allah yang sama.
agama sama. Kenyataannya bahkan beberapa agama bahkan tidak percaya Allah. So, saya mau tutup sampai di sini. Saya ingin tutup dengan ayat Amsal 14 ayat 12. Saya cuma ingin mengingatkan satu hal. Alkitab mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju pada maut. Dunia ini ada banyak agama, dan masing-masing agama menjadikan jalan yang berbeda-beda. Agama Buddha adalah jalan tengah, agama Kristen adalah jalan sempit, dan agama Islam adalah jalan lurus menurut klaim masing-masing. Ada banyak jalan, dan jalan-jalan itu tidak sedang menuju pada puncak yang sama seperti yang dipersepsikan orang, bahwa semua agama sebenarnya adalah rute yang berbeda-beda menuju pada puncak gunung yang sama. Tidak. Anda sudah mendengarkan ceramah ini, kita tidak menuju puncak gunung yang sama. Kita sedang mengambil rute yang berbeda-beda dengan ujung yang berbeda-beda. Dan di dalam Alkitab ada ujung kehidupan kekal dan ada ujung kebinasaan. Seminar ini tidak ingin membuktikan agama mana yang benar, karena bukan porsi seminar ini. Saya cuma menantang kepada saudara yang sudah mendengarkan untuk berpikir secara serius. Apapun yang Anda percayai, religion matters. Agama itu penting, karena kepercayaan Anda akan membawa Anda pada ujung yang berbeda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Thank you. Mari kita tutup dengan doa.